Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Purwakerta seringkali juga dihubungkan dengan tokoh Mbah Karta dalam legenda di Arcawinangun. Jadi Mbah Karta itu adalah sebutan bagi sebuah makam yang berada di tanah tinggi. Orang setempat mengatakan di Sitinggil. Jadi memang tanahnya lebih tinggi. Atau penyebutan secara umum ada penyebutan Astana Dhuwur Mbah Karta. Nah, siapakah Mbah Karta? Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Jadi Mbah Karta ini adalah dianggap sebagai nama dari tanah tinggi itu, yaitu Sitinggil. Jadi di situ ada makam yang dibuat oleh masyarakat seolah-olah menggambarkan tokoh legendaris yang tinggal di situ. Nah, makamnya ini dibuat dengan batu-batu candi. Karena memang sebenarnya mitos atau legenda yang terkait dengan makam Mbah Karta ini adalah ada kaitannya dengan kepercayaan atau agama Siwaistis yang tampaknya juga berkembang di situ. Jadi kalau kita mendengar mengenai keberadaan Arcawinangun, jadi arca yang dibangun itu sebenarnya merupakan peninggalan Hindu gitu ya. Peninggalan Hindu yang disebutkan sebagai makam Mbah Karta. Jadi kalau di situ pernah dibangun candi besar, maka candinya kelihatannya di Astana Dhuwur itu, atau orang mengatakan di Sitinggil itu. Nah, karena ternyata bahwa candi itu kelihatannya mengalami pembongkaran secara paksa, yaitu dengan membuang atribut-atribut Siwaistis. Contohnya misalnya adalah patung Ganesha. Jadi patung Ganesha, ternyata patung ini dibuang ke Karangwangkal. Nah, sehingga di Museum Nasional saya pernah melihat ada ada arca Ganesha yang besar, ya, ukuran besar. Di situ disebutkan bahwa arca Ganesha itu berasal dari Karangwangkal, Purwokerto. Nah, kemudian patung Siwa Mahadewa misalnya. Nah, patung Siwa Mahadewa ini dan Durga Mahisa Suramardini, juga patung besar, ini kemudian ditimbun ya di suatu tempat yang disebut oleh orang-orang dikenal di Arca Lor. Jadi di Arca Lor ada timbunan patung Siwa Mahadewa dan Durga Mahisa Suramardini. Jadi di sini ada semacam pembongkaran paksa dari candi itu, dan tampaknya karena masyarakat tidak berani ya melawan, ya terutama karena ada dugaan bahwa pada masa itu terjadi pula usaha-usaha untuk mengubah candi Hindu menjadi candi Buddha. Tetapi tampaknya usaha itu gagal ya, meskipun dengan menimbun itu ya dua arca itu dan membuang arca Ganesha ke Karangwangkal, maka daerah Arca Lor itu seringkali dianggap sebagai daerah kutukan karena masyarakat tidak mempertahankan kepercayaannya, sehingga Arca Lor seringkali disebut sebagai daerah kutukan, yang pada zaman dulu kalau ada katakanlah pagebluk pada siang hari, maka malamnya mereka meninggal. Kalau
kalau malam mereka terserang pagebluk, maka paginya mereka meninggal. Jadi inilah yang seringkali di dalam masyarakat Arca Winangun katanya ada daerah kutukan. Kemudian juga kelihatannya patung Siwa Mahaguru atau Siwa Maharesi. Nah, kelihatannya dibuang ke arah selatan ya, ke tetangga Arca Winangun itu. Nah, sehingga dari kata Maharsi kemudian menjadi Maharsi dan kemudian menjadi Mersi gitu ya. Jadi orang-orang Mersi itu menganggap bahwa mereka merasa keturunan dari Maharsi gitu ya. Tapi sebenarnya sungguhnya kemungkinan besar bahwa patung Maharsi, Siwa Mahaguru itu dibuang ke daerah itu dan kemudian penduduk di situ meyakini bahwa mereka adalah keturunan Maharsi sehingga menjadi Mersi gitu ya. Nah, ini adalah suatu legenda yang hidup pada hari zaman Hindu gitu ya. Nah, sehingga sebenarnya batu-batuan di kompleks ya, Astana Dhuwur Mbah Karta ini kemudian pada zaman Belanda ya, orang Belanda ternyata membuat bendungan. Nah, bendungan itu dibuat berdasarkan batu-batu candi. Jadi ini suatu penyalahgunaan gitu ya. Jadi mestinya membangun bendungan tidak boleh menggunakan bekas bangunan candi. Jadi orang bisa saja melihat sendiri bahwa batu-batu bendungan itu ternyata memang rapi. Jadi bukan batu alamiah gitu ya. Jadi itu batu yang sudah diolah. Nah, jadi tadi saya katakan bahwa Mbah Karta itu adalah bacaan Karta, kemudian ada juga bacaan Karti tadi ya, ada Mbah Karta dan Mbah Kartisari gitu ya. Tapi sebenarnya ini merupakan dua orang yang berbeda. Jadi Karta dan Karti itu merupakan bacaan yang lebih mudah daripada Kerta dan Kerti ya. Jadi makanya wajar saja kata Karta, Mbah Karta itu dianggap sebagai nama yang mula dari kata Purwakerta itu. Ya, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.